tahun duka cita. Paman beliau yang senantiasa membela beliau, melindungi beliau Nabi Muhammad dalam berdakwah memperjuangkan Islam, meninggal dunia pada tahun 619 Masehi. Kesedihan ini berlanjut saat 2 bulan kemudian istri tercinta beliau, Khadijah, juga ikut meninggal. Dua peristiwa kematian ini sangat memukul kondisi batin Nabi Muhammad, menjadikan cobaan yang sangat berat bagi beliau. Kondisi ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam untuk menyudutkan dakwah Nabi Muhammad, memberikan teror dan tekanan secara fisik maupun psikis agar Muhammad menyerah. Terlebih lagi saat sebuah peristiwa pengusiran dan penganiayaan Nabi saat mencoba berdakwah dan mengajarkan Islam di suatu kota yang bernama Taif. Sebagai upaya yang intens dan efisien dalam menyebarkan agama Islam, Nabi Muhammad mencoba memanfaatkan kedatangan suku Khosraj yang melaksanakan ziarah ke Mekah. Suku Khosraj ini berasal dari Yathrib. Mereka bangsa dari Yathrib ini sudah mengetahui keterangan dari agama Kristen yang Yahudi tentang Nabi yang dinubuatkan, sehingga tidak sulit bagi mereka untuk menerima ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Memperhatikan respon yang sangat baik dari bangsa Yathrib dalam memeluk dan menerima Islam, Nabi Muhammad tidak berpikir panjang saat masyarakat Yathrib menawarkan kepada Nabi Muhammad dan kaumnya di Mekah untuk pindah ke Yathrib untuk menghindari berbagai macam kesulitan saat menyebarkan agama Islam. Keberangkatan kaum muslimin dari Mekah ke Yathrib ini dilaksanakan secara bertahap dan diam-diam untuk menghindari diketahuinya kegiatan ini oleh musuh-musuh Islam di Mekah. Untuk menjamin keamanan dan ketertiban warga Mekah yang datang ke Yathrib, Nabi Muhammad membuat suatu perjanjian dengan kaum Yahudi dan Kristen yang bertetangga. Bahkan untuk menjalin kekerabatan yang lebih erat, beliau Nabi Muhammad SAW menikahi beberapa perempuan yang terhormat di Yathrib. Awal kepindahan Muslim Mekah ke Yathrib ini ditandai sebagai awal tahun Islam, yaitu 1 Hijriah. Masyarakat Madinah. Masyarakat Yathrib ternyata tidak setengah hati dalam menerima ajaran Islam. Bahkan mereka rela untuk menerima kedatangan dari Muslim Mekah ke Yathrib. Bahkan mereka rela juga untuk berbagi tempat tinggal dan pekerjaan dan penghasilan. Nabi Muhammad mengirim delegasi perwakilan dari Mekah untuk mengajarkan Islam di Yathrib, yaitu Mus'ab bin Umar. Tugas beliau adalah mengajarkan Islam sebelum Nabi sendiri datang ke Yathrib. Setelah melewati beberapa rintangan dan hambatan dari kaum musyrik di Mekah, Nabi Muhammad akhirnya dapat berhasil tiba di Yathrib. Kedatangan beliau disambut dengan sangat meriah oleh kaum Ansor, yaitu umat muslim Yathrib. Sebagai bentuk penghormatan bagi Nabi Muhammad dan para muhajirin, yaitu yang berhijrah dari Mekah ke Yathrib, masyarakat Yathrib akhirnya memutuskan untuk mengganti nama kota mereka, yaitu Yathrib, menjadi Madinah. Madinah itu pendekan dari Madinatul Nabi atau kotanya Nabi. Setelah Nabi Muhammad tinggal di Madinah, ayat-ayat Allah, wahyu Allah turun dan dikenal dengan ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat Madaniyah ini lebih banyak berbicara tentang kehidupan sosial, kemasyarakatan, sosial dan politik, menjelaskan bagaimana interaksi sosial dibangun di antara keragaman suku dan agama. Nabi Muhammad membuat sebuah perjanjian yang dinamakan Perjanjian Madinah yang mengatur bagaimana cara kehidupan berinteraksi sosial masyarakat Muslim Madinah dengan masyarakat yang beragama Kristen dan Yahudi, bagaimana cara mereka berinteraksi, mengakui kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah, namun penganut agama lain dapat menjalankan agamanya masing-masing dengan tenang. Peperangan. Ternyata kepindahan atau hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah tidak menghentikan upaya-upaya penyebaran Islam walaupun Nabi sudah berada di Madinah. Kaum musyrik Arab terus-menerus mencoba melakukan serangan, kekerasan, intimidasi dan teror bagi kaum muslim. Salah satunya adalah terjadinya serangan di sebuah wilayah di Madinah dekat sumur
Badar. Pada tahun 624 Masehi terjadilah pertempuran dahsyat dekat sumur Badar, yang pada saat itu pasukan Muslim berhasil mengalahkan musuhnya walaupun dengan jumlah yang jauh berbeda. Pada tahun 627 Masehi, kurang lebih 1000 prajurit Mekah hendak mengepung Madinah. Mereka mengepung kota Madinah dari berbagai sisi, kurang lebih selama 2 minggu. Namun strategi dari kaum muslimin, yaitu membuat parit, sanggup membendung serangan dari kaum kafirin Mekah yang ingin menyerang Madinah. Perang ini dikenal dengan Perang Khandaq, Khandaq yang artinya parit. Akhirnya kaum muslimin di Madinah dapat kembali menaklukkan Mekah. Pada tahun 623 Masehi, Nabi Muhammad bersama ribuan kaum muslimin memasuki Mekah, dan mereka berhasil menguasai Mekah tanpa terjadinya pertempuran. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Fatu Mekah. Pada tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad menerima delegasi kunjungan dari 60 rohaniawan, pemimpin Kristen negeri Yaman. Mereka dilindungi oleh Kekaisaran Bizantium. Sebagai bentuk penghormatan kunjungan ini, Nabi Muhammad mencoba menghadirkan sebuah dialog 3 agama, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Yang salah satu hasil di dialog ini adalah diperbolehkannya seorang utusan agama Islam untuk berdakwah di Yaman. Walaupun Nabi telah membuat suatu ketentuan atau perjanjian damai di antara penduduk Madinah, penduduk Mekah yang berbeda agama, namun pengingkaran atas kesepakatan ini dilakukan oleh suku atau kaum Yahudi. Sehingga Nabi memutuskan untuk memberikan konsekuensi sebagaimana yang atur dalam perjanjian, yaitu apakah kaum Yahudi ini akan bergabung dengan umat muslim memerangi kaum kafir Mekah, atau mereka memilih untuk keluar dari Madinah. Tentunya kaum Yahudi ini lebih memilih untuk meninggalkan Madinah. Mereka pergi dari Madinah dan malah bergabung dengan suku Khaybar. Mereka malah balik menyerang umat muslim di Madinah, dan perlawanan ini dapat dikalahkan oleh Nabi Muhammad beserta kaum muslimin dalam sebuah pertempuran yang dikenal dengan pertempuran Ahzab. Semenjak saat itu, perlawanan dari kaum Yahudi dapat dikalahkan. Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam kurun waktu 23 tahun, Nabi Muhammad berhasil menyatukan masyarakat Arab menjadi masyarakat muslim yang tunggal, monoteisme, revolusi teologis, tauhid tentang Islam. Kepada para sahabat yang ditugaskan untuk menyebarkan Islam, Nabi Muhammad berpesan tentang 2 hal, yaitu universalitas dan egalitarisme. Beliau berpesan, orang Arab tidak lebih baik dari orang non-Arab dan sebaliknya. Orang kulit putih tidak lebih baik dari orang kulit hitam dan sebaliknya. Yang membedakan, yang menjadikan mereka lebih baik adalah ketakwaannya kepada Allah. Pada tahun 10 Hijriah, Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji. Selesai berhaji, Nabi Muhammad ini mengumpulkan para sahabat di Padang Arafah. Di Padang Arafah ini beliau menyampaikan beberapa amanat, yaitu diantaranya mengingatkan kaum muslimin tentang kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu perihal darah dan harta kaum muslimin tidak boleh dilanggar. Kota Mekah dan ibadah haji adalah hal yang suci, tidak boleh diganggu. Meminta persaksian kaum muslimin bahwa Nabi Muhammad telah menyampaikan firman Allah. Yang terakhir adalah agar kaum muslimin selalu berpegang teguh pada Al-Quran. Lalu beliau menyampaikan suatu wahyu Allah, yaitu Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari-hari akhir Nabi Muhammad SAW, beliau mengalami sakit. Dan beliau terus beriktikaf. Sesaat sebelum beliau wafat, beliau meminta keluarganya dan sahabatnya untuk membayar hutang-hutang beliau. Saat maut akan berjemput, beliau lalu meminta keluarga untuk berkumpul. Lalu beliau mengecup kening cucunya Hasan Hussein. Ya Allah, maafkan dan ampuni dosa-dosaku, dan
persatukan aku kelak dengan sahabat-sahabat yang mulia. Beliau menutup mata dan wafat.